Dan pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan peneliti keamanan internasional Indo-Pacific Strategic Intelligence Aisyah Rashidillah Kusuma Sumantri. Selamat sore Mbak Ira, apa kabar? Masih di mute Mbak Ira, boleh dibuka dulu audionya. Oh, mohon maaf Mas ya. Oke. Selamat sore. Selamat sore. Mbak Ira, kita tahu bahwa banyak dugaan terhadap kematian Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Kalau dari analisa Anda seperti apa? Ya, jadi bisa kita lihat bahwa peperangan ini merupakan contoh atau lab hidup dari peperangan generasi kelima, yaitu peperangan yang memiliki karakteristik di mana informasi itu merupakan salah satu komponen utama di dalam pemenangan peperangan. Nah, kita lihat di sini sebenarnya dari beberapa minggu yang lalu, ya, kita dihadapkan kepada beberapa berita-berita yang kemudian ini mengguncangkan dan mengejutkan secara politik. Apakah itu berita mengenai awalnya ya jumlah pasukan Amerika Serikat yang tewas, lalu kemudian tentang Netanyahu ini yang dikabarkan meninggal dunia, dan bahkan kemudian kabar tentang terlukanya Mojtaba Khamenei. Nah, kita bisa melihat bahwa sebenarnya berita tersebut kita bisa klasifikasikan menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah bentuk dari grey propaganda, yaitu adalah bentuk yang kemudian diketahui sumbernya, tetapi kemudian tidak jelas ini kebenaran beritanya. Lalu ada juga kemudian black propaganda, yang mana rumornya ini benar-benar kita tidak tahu asalnya dari mana, dan kemudian juga kebenarannya tidak bisa dipastikan. Nah, untuk kemudian isu-isu yang kita lihat yang mengelilingi Perdana Menteri Netanyahu, kita bisa simpulkan bahwa ini merupakan salah satu bentuk grey propaganda. Yang pertama adalah kita bisa melihat dari segi sumbernya jelas, ini dari media Iran, tetapi kemudian dari ketepatan beritanya, ini kita masih mempertanyakan sampai sekarang, apakah klaimnya betul atau tidak. Nah, ditambah lagi kan ini dikuatkan ya dengan kemudian teknologi AI dan deepfake yang sampai sekarang ini menjadi membuat isunya menjadi lebih complicated dibandingkan isu biasa. Saya rasa ini merupakan salah satu bentuk information warfare, karena yang diincar di sini itu adalah pertama perasaan panik, yang kedua itu adalah keyakinan atas kemenangan dirinya sendiri, serta target internasional yang mengatakan bahwa ini menciptakan sebuah ilusi kemenangan bagi pihak yang menyebarkan berita-berita ini. Oke. Apa kemudian yang menjadi latar belakang maraknya video yang dicurigai AI ini bermunculan, apalagi AI ketika Netanyahu ini berpidato secara resmi? Ya, jika ditanya apa latar belakangnya, pertama, videonya setelah dianalisis oleh pakar informatika ternyata betul bahwa videonya ini merupakan hasil AI ya. Ada kejanggalan-kejanggalan di dalam videonya. Apakah itu dari segi cincinnya tiba-tiba hilang, apakah kopinya kemudian tidak berubah dan lain-lainnya. Tetapi yang kita lihat di sini, kita tidak bisa memastikan sebenarnya apa yang terjadi pada Netanyahu, karena kita belum mendapatkan pernyataan resmi dari negara itu sendiri atau bahkan pernyataan dari media-media internasional yang bisa dipercaya. Makanya untuk saat ini saya rasa kita tidak bisa menyimpulkan apa yang terjadi pada Netanyahu, karena semua kemungkinan bisa saja benar. Bisa saja beliau ternyata tengah menghindari kemudian deteksi sinyal dari Iran, bisa saja beliau tengah terluka parah, atau kemungkinan yang disebutkan oleh warganet beliau ternyata sudah meninggal. Nah, itu yang perlu kita lihat. Tetapi kemudian kemunculan video-video ini itu memperlihatkan ada behavior rally around the flag di dalam masa pertempuran, di mana kemudian negara-negara ini akan berusaha untuk memunculkan tadi ya ilusi kemenangan kepada masyarakatnya, termasuk message yang berusaha untuk disampaikan oleh video ini sendiri ya. Netanyahu berkata bahwa beliau ini proud, sangat bangga terhadap kemudian resiliensi masyarakat Israel. Beliau juga kemudian mengatakan bahwa kemudian ini aman-aman saja, beliau masih berfungsi dan masih hidup dan sehat ya. Dan kemudian semuanya terlihat aman dan kondusif di Israel. Tetapi kemudian kita lihat ini kan berarti sebuah narasi yang menunjukkan bahwa video ini ingin menyampaikan kepada audiens luas bahwa Israel itu pertama baik-baik saja, yang kedua Israel mendominasi peperangan, yang ketiga kepala negaranya sebagai simbol kekuatan dari Israel itu sendiri itu masih ada dan kemudian masih menjalankan tugasnya secara normal. Jadi memang ada ilusi yang ingin dibuat seolah-olah everything is okay dan kemudian Israel tengah mendominasi perang saat ini. Oke, Mbak Ira, apakah seandainya terjadi sesuatu dengan Netanyahu, bukankah pihak Israel ini akan menutupi, tidak secara terbuka menyampaikan informasi yang sebenarnya tentang Netanyahu?
Ya, betul. Karena Israel ini punya sejarah sebelumnya. Israel punya sejarah menutupi kondisi yang kemudian dialami oleh Perdana Menterinya. For example, Perdana Menteri Sharon dulu sempat mengalami stroke dan berada di dalam vegetative state dalam beberapa bulan ya lamanya. Tetapi kemudian media dari Israel memberitakan seolah-olah PM Sharon ini baik-baik saja, gitu ya. Tetapi ternyata PM Sharon tidak pernah bangun dari komanya. Nah, ini yang kemudian memperlihatkan, dan ini perlu menjadi titik curiga kita, apakah informasi yang disampaikan oleh pemerintah Israel itu benar-benar benar apa adanya dan tidak, terutama di dalam kondisi peperangan seperti ini, ya, di mana kemudian moral dari bangsa itu dipertaruhkan dan menjadi kunci dari kemenangan. Karena jika ada kemerosotan moral, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah political support dari kemudian perang ini itu akan merosot dan kemudian masyarakat akan jatuh ke dalam kepanikan. Oke, nah kalau dari video yang beredar ini kan diperlihatkan bahwa dia menyapa warga yang baik-baik saja sedang ngopi di kafe. Sementara di sisi lain faktanya kita tahu Tel Aviv digempur habis-habisan. Nah, antara fakta dan video yang beredar ini kan saling bertentangan. Sebenarnya bagaimana kita menganalisa itu, Mbak? Ya, jadi saya rasa ini sangat tergantung dengan siapa audiens yang ingin dituju oleh videonya. Karena tidak hanya kemudian kita bicara tentang audiens domestik, tapi kita bicara juga tentang audiens internasional. Untuk audiens domestik, hal ini diperlukan untuk kemudian bisa menjaga moral dari masyarakat Israel itu sendiri. Mengatakan bahwa, oh, kita dalam keadaan aman, kita dalam keadaan baik-baik saja, dan kemudian masih ada Perdana Menteri Netanyahu yang memiliki kontrol atas kondisi ini. Untuk kemudian dunia global, message yang ingin ditampilkan itu adalah bagaimana kemudian Israel itu mendominasi peperangan ini, dan terlihat bahwa kemudian rumor yang disebarkan, atau kemudian bahkan bukan rumor ya, berita yang disebarkan oleh musuh itu merupakan sesuatu yang palsu, dan ini akan mengkontestasi kredibilitas dari media Iran terhadap kemudian berita-berita yang diberitakan selanjutnya. Karena ketika kemudian masyarakat percaya bahwa yang disebarkan oleh media Iran itu adalah disinformasi atau berita yang tidak benar, maka yang kemudian terjadi adalah skepticism dari masyarakat internasional terhadap pemberitaan-pemberitaan yang kemudian akan terjadi di masa depan. Oke. Terakhir, Mbak Aira, artinya kalau misalnya kita asumsikan bahwa terjadi sesuatu dengan Netanyahu, apakah suksesor Netanyahu saat ini memang jangan-jangan sudah ada atau sudah digodok sama Israel? Ya, jika misalnya terjadi sesuatu kepada Netanyahu, ini merupakan political shock. Tetapi bukan berarti kemudian secara politik ataupun secara militer Israel ini akan runtuh, ya. Karena Israel ini merupakan negara demokrasi dengan sistem konstitusi yang berjalan. Jadi kita lihat di sini ada beberapa kandidat untuk menggantikan Netanyahu. Yang pertama itu adalah wakil PM Israel saat ini, yaitu wakil PM Dari, ya. Lalu kemudian kita lihat yang kedua itu adalah jika mungkin wakil PM-nya ini tidak memungkinkan untuk kemudian diangkat sebagai PM baru, yang terjadi adalah partai koalisi dari partai PM yang sekarang itu akan menentukan Perdana Menteri baru dari diskusi dari koalisi tersebut. Apabila misalnya koalisinya pecah, karena kita tahu bahwa partai politik di Israel itu memiliki dinamika koalisi yang sangat dinamis, dan biasanya mereka berganti aliansi setiap kemudian ada kejadian politik yang berbeda. Nah, yang terjadi adalah kemungkinan besar akan ada pemilu ulang, meskipun pada akhirnya kita harus garis bawahi bahwa pemilu di dalam kondisi perang ini akan memakan banyak biaya. Jadi itu, saya rasa pada akhirnya ini akan menjadi guncangan politik yang sangat besar, akan mempengaruhi moral bangsa, dan kemudian akan menjadi salah satu faktor ya dalam bagaimana dunia ini mempersepsikan Israel. Tetapi saya rasa sebenarnya dari Israelnya sendiri sistem konstitusinya lebih kuat dibandingkan dengan satu kepala yang kemudian memimpin bangsanya. Oke, baik. Kita tunggu nanti seperti apa ya gebrakan-gebrakan terbaru dari Netanyahu yang mungkin jangan-jangan bertujuan untuk menyesatkan masyarakat Iran itu sendiri ya. Terima kasih Mbak Ira sudah bergabung.